Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Ciaro Asyarani Dimas dari kelas 11-7 absen 8. Kali ini aku akan membahas tentang moderasi beragama atau yang biasa disebut dengan cara beragama yang seimbang dan tidak berlebihan. Dalam kehidupan sehari-hari, pastinya kita bertemu dengan orang-orang yang berbeda. Nah, moderasi beragama inilah yang membantu kita untuk saling menghargai perbedaan, saling menghormati, dan hidup damai bersama. Dalam potongan surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La ikraha fiddin. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Yang artinya tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Ayat ini menekankan bahwa Islam adalah agama yang tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain. Dalam konteks moderasi beragama, kita diajarkan untuk menghormati kebebasan setiap individu dalam memilih keyakinannya. Hal ini berarti kita menjalani agama dengan keyakinan kuat, tapi tetap memberikan ruang kepada orang lain untuk mengikuti pemahaman mereka. Menghormati pilihan orang lain bukan berarti mengurangi komitmen kita pada agama, melainkan sebagai bentuk kasih sayang dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Moderasi beragama itu adalah cara beragama yang tidak berlebihan atau ekstrim. Dalam hadis disebutkan khairul umuri awsatuha, yang artinya sebaik-baiknya perkara adalah yang tengah-tengahnya. Hadis ini mengajarkan kita untuk selalu bersikap moderat atau seimbang dalam segala hal, termasuk dalam beragama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan pentingnya jalan tengah, yang berarti tidak berlebihan dalam menjalankan agama atau terlalu meremehkannya. Sikap tengah-tengah ini membuat kita menjalani agama dengan cara yang tetap sesuai aturan, tetapi tidak ekstrim. Misalnya, kita tetap sholat dengan khusyuk tanpa harus meninggalkan semua hal duniawi. Bersikap tengah-tengah ini memungkinkan kita untuk menjalani agama secara stabil dan konsisten. Kita beragama dengan penuh keyakinan, tetapi kita tetap bisa menghormati orang yang mempunyai pandangan yang berbeda dengan kita. Jadi, kita tidak memaksakan pendapat orang lain, tetapi kita tetap bisa menjalankan ajaran agama kita dengan baik. Dengan cara ini, hubungan kita dengan orang lain dapat berjalan dengan harmonis dan tidak ada konflik. Moderasi beragama bisa kita terapkan dalam dakwah atau menyampaikan pesan kebaikan dengan cara yang baik, atau biasa disebut dengan dakwah bil lisan. Jadi, kita mengajak orang-orang untuk melakukan kebaikan dengan kata-kata yang lembut, sederhana, dan tidak menghakimi. Dalam potongan Quran surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, yang artinya serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Ayat ini mengandung prinsip penting dalam dakwah, yaitu menggunakan hikmah atau kebijaksanaan dan memberikan nasihat dengan cara yang baik. Moderasi beragama juga tercermin di sini, karena kita diajarkan untuk berdakwah tanpa menghakimi atau mempermalukan orang lain. Saat berdakwah, kita menyampaikan pesan agama dengan penuh kelembutan dan pengertian, karena tujuan utamanya adalah menyentuh hati dan membuat orang tertarik pada kebaikan, bukan merasa ditekan. Misalnya ketika ada teman kita yang sedang sedih atau mengalami kesulitan, kita bisa bilang, sabar ya, pasti semua ada jalan keluarnya. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Dengan kata-kata yang menenangkan, kita bisa memberi dukungan tanpa membuat orang lain merasa ditekan. Nah, selain melalui kata-kata, dakwah juga bisa dilakukan dengan melakukan tindakan baik atau yang biasa disebut dengan dakwah bil af'al. Misalnya, yaitu ketika kita melihat teman kita jatuh, kita segera membantunya bangkit. Dan berkata, hati-hati ya, apakah kamu baik-baik saja? Mari aku bantu.
Tindakan kecil seperti ini dapat menunjukkan kepedulian kita dan membuat teman merasa lebih baik. Kadang sikap peduli tanpa banyak kata bisa lebih berarti. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari, "Man la yarham la yurham," yang artinya barang siapa yang tidak menyayangi, niscaya dia tidak akan disayangi. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 328. Dalam hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa kasih sayang adalah dasar dari hubungan kita dengan orang lain. Dalam konteks dakwah bil af'al, menunjukkan kasih sayang melalui tindakan baik bisa jadi lebih berkesan daripada kata-kata. Misalnya, ketika kita menolong teman yang sedang kesulitan tanpa pamrih, kita menunjukkan rasa peduli yang tulus. Seringkali tindakan nyata seperti ini bisa menyentuh hati orang lebih dalam dibandingkan ceramah panjang. Dengan sikap kasih sayang, kita mencerminkan ajaran Islam yang penuh rahmat dan membuat orang lain merasa dihargai dan diperhatikan, sehingga nilai-nilai Islam juga bisa lebih diterima dengan baik. Jadi, moderasi beragama itu penting agar kita bisa hidup rukun dan damai dengan orang lain walaupun memiliki banyak perbedaan. Kita bisa menyampaikan kebaikan lewat kata-kata ataupun tindakan yang baik. Mari kita terapkan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari agar kita bisa menjadi contoh yang baik untuk orang lain. Sekian yang bisa aku sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.